Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku ingin menyampaikan zodiak reading ya. Untuk yang energi generalnya semua zodiak udah aku upload. Kalian tinggal searching aja sesuai nama zodiak. Misalkan nih Pisces 2025 di Sandra Tarot Channel. Nah, kalau untuk kali ini aku akan menyampaikan tentang percintaan sesuai janji aku ya. Untuk zodiak reading percintaan aku bikin video tersendiri. Nah, aku mulai dari zodiak Aries. Ini baik yang single maupun berpasangan. Namun perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Aries. Jadi bisa cocok bisa enggak ya, karena dari semua energi yang ketarik bisa aja semuanya terjadi pada kamu. Mungkin cocok sebagian atau bahkan enggak sama sekali. Jadi ambil pesan ini jika memang kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasimu. Kalau misalkan nggak resonate, nggak relate, jangan dipaksakan. Oke. Nah, buat kalian yang ingin konsultasi pribadi, personal reading, tentu saja berbayar ya. Ada tersedia beberapa paket ya. Sesuaikan dengan budget bisa. Bisa DM ke Instagramku atau WhatsApp ya. Ada di deskripsi. Oke, aku reading dulu untuk yang berpasangan. Buat Aries ya, percintaan Aries yang berpasangan. Periode Maret. Ya. Ada strength. Sempat ada situasi sulit dalam hubungan kalian, bisa konflik, kesalahpahaman, atau mungkin nggak ada konflik tapi kalian LDR, atau bisa jadi ada ini ya perbedaan-perbedaan. Tetapi dari gambaran strength ini kalian bisa melewati kesulitan-kesulitan itu, menyesuaikan diri dan menaklukkan ya segala kesulitan dalam hubungan ini. Bahkan kalaupun yang LDR yang awalnya ada aja sering salah paham ya, tetapi akhirnya kalian bisa beradaptasi, menyatukan visi misi gitu. Oke, kita lanjut. Ten of Swords nih, sempat ya ada situasi terjeda ya, karena LDR bisa, karena konflik, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, jadi pada saling ngambek gitu ya. Nggak ini ya, saling cuek, nggak saling nyapa, ngasih silent treatment gitu, yang dimana gara-gara kesalahpahaman, terus mungkin juga miskomunikasi karena LDR ini benar-benar membuat terluka gitu ya, benar-benar membuat terluka. Tapi karena ada gambaran di sini ada energi strength ya, jadi ya kesulitan-kesulitan dalam hubungan itu bisa ditaklukkan gitu loh, bisa kalian lewati. Jadi mungkin beberapa sudah terjadi di mana kalian saling diam satu sama lain ya, tapi mungkin aja akan terjadi di bulan Maret. Nih, wow, the lovers, tapi jangan khawatir ya. Sifatnya memang terjeda sementara ya, mungkin karena saling ego, keras kepala gitu ya, nggak ada yang mau ngalah. Tapi di sini ada energi the lovers di mana ada koneksi soulmate kamu dan pasanganmu, sehingga permasalahan seberat apapun ya namanya soulmate ya, energinya saling tarik menarik ya, berbaikan lagi. Bahkan setelah terjeda, bahkan setelah vakum, setelah merasa terluka satu sama lain, selanjutnya hubungannya malah makin mesra nih the lovers ya, makin mesra, makin romantis, makin erat ya. Biasa ya gitu pasangan kalau habis ribut setelah baikan itu makin ini ya makin hot. Oke, kita lanjut lagi ya. Nine of Pentacles ya.
Bahkan kamu kayaknya mau dapat ini ya, hadiah ya dari pasanganmu. Bisa hadiah berupa barang, kalau misalkan berupa barang nih nilainya mahal ya, luxury gitu, mahal. Atau bisa juga support finansial ya, mungkin setelah ribut-ribut gitu pengen berbaikan, pengen hubungannya kembali mesra harmonis, atau memang sebenarnya dia memang royal tapi karena ribut-ribut jadinya menstop gitu ya. Tapi setelah berbaikan, oh dia kucurkan lagi pundi-pundinya, koin-koinnya ya. Oke, aku lanjut lagi, the wheel of fortune ya. Sekalipun hubungan sempat terjeda, tapi energi jodoh kalian itu masih ada ya, fortune, takdir, nasib. Makanya dengan cara apapun, dengan jalan apapun ya dikembalikan lagi buat bersama. Oke. Ya. The Magician. Buat yang LDR nanti tiba-tiba dia datang. Jadi kamu bakalan surprise gitu ya, nggak ada ngomong apa-apa. Biasanya tuh kayak misalkan minggu depan aku pulang ya, misalkan bulan depan kita ketemuan ya, tapi ini nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba aku udah OTW nih gitu. Jadi kamu wah surprise, apalagi pas ketemuannya dia bawain hadiah nih, gift sesuatu buat kamu. Nah ini mungkin buat yang LDR ya, tapi kalaupun nggak LDR pun dia akan memberi surprise ya, dia akan memberi surprise. Pokoknya setelah hubungan ini memang terjeda, vakum, atau kayak berasa nih terpuruk, kayaknya nih udah kelar nih, ternyata enggak gitu loh. Ternyata ada usaha effort dari dia buat berbaikan lagi gitu. Bahkan dia melakukan banyak hal ya, nggak cuman dengan mungkin memberi hadiah, dengan datang menemui kamu ya, perhatian, pokoknya banyak hal yang dia lakukan buat kamu. Intinya ingin agar hubungan kalian tetap berjalan makin romantis. Dan ya aku merasakan energinya pasanganmu ini bakal makin sayang ya, bakal makin sayang, makin cinta, makin bucin. Oke, nih Page of Pentacle ya. Mencoba untuk introspeksi satu sama lain setelah saling ini ya, mempertahankan ego masing-masing, akhirnya sama-sama menurunkan ego dan mencoba untuk masing-masing tuh introspeksi diri. Terus dia pun juga akan berusaha untuk berubah ya. Jadi aku harus ini nih supaya nggak ada berantem lagi, jadi aku harus berubah gitu. Kamu pun juga sama berpikiran bahwa aku pun juga harus berubah. Mungkin aku jangan terlalu keras kepala, mungkin aku jangan terlalu egois nih, karena ya ketika berkonflik itu benar-benar yang dirasakan ini terpuruk gitu, terluka. Dan dari gambaran Page of Pentacle ini sama-sama belajar untuk tidak mengulangi kesalahan atau hal yang sama gitu, karena kayak udah merasakan nih bener-bener terpuruk tuh nggak enak gitu loh. Oke, kita lihat lagi ya. Seven of Swords. Sempat berusaha untuk pergi ya, tetapi sulit ya. Apalagi waktu ini ya, waktu berantem, waktu vakum, waktu silent treatment, waktu ngambek-ngambekan, waktu benar-benar sangat sakit hati itu sempat udah aku mau cari yang lain aja, aku mau tinggalin, aku mau move on gitu. Tapi ya namanya di sini ada takdir ya, the wheel of fortune, dan juga ada koneksi soulmate, the lovers, masih aja noleh ke belakang, ngarep-ngarep berbaikan lagi, dan ternyata ya bisa berbaikan lagi gitu loh. Oke, sekarang aku coba tarik lagi energinya dengan kartu oracle ya, untuk Aries yang berpasangan. Oke, nih mirror, sinkron ya, seperti yang tadi aku bilang.
saling introspeksi satu sama lain, merefleksikan diri. Jadi gini, ternyata aku dibeginiin sakit ya, artinya aku ke pasanganku nggak boleh seperti itu lagi gitu. Terus introspeksi diri, berusaha untuk membuang sikap-sikap yang kurang baik, berubah, terus ya berusaha inilah memperjuangkan satu sama lain, ya. Introspeksi diri. Terus oke, di sini ada Max ya, topeng, dimana sempat ada situasi toksik, makanya sampai hubungan ini terjeda, bahkan terpuruk, udah kayak nyari selesai aja gitu ya. Karena apa? Salah satu pihak gaslighting, satunya playing victim. Salah satu pihak sebenarnya masih sayang, masih cinta, tapi berpura-pura nggak butuh ya, sengaja memperlihatkan ego yang besar. Terus juga karena salah satu menutupi sesuatu hal atau ketahuan bohong ya, ketika udahlah jadi konflik. Nah oke nih, palm tree, stability, security, growth, endurance, flexibility ya. Akhirnya nggak keras kepala lagi, menurunkan ego, mengembalikan hubungan supaya kembali stabil, karena sama-sama introspeksi ya. Kalau satu introspeksi satu enggak, pasti hubungan itu timpang. Tapi di sini aku lihat kembali stabil ya. Nih kisses ya, ini energinya soulmate ya, unconditional love, cinta tanpa syarat nih, giving and receiving affection, berbaikan lagi, menerima dan memberi kasih sayang. Falling in love, setelah berbaikan berasa jatuh cinta lagi. Yap, nih ya, karmic relationship, sempat memang ada situasi toksik ya. Selain tadi terlihat permasalahannya macam-macam, mungkin setiap pasangan ini nggak sama ya. Ada energi yang ketarik ya, karena gaslighting, playing victim, ego, perbedaan prinsip, terus juga keegoisan, ada kebohongan yang ditutup-tutupi, beberapa malah ada yang ini affair ya, salah satu pihak ketahuan menghadirkan pihak lain ya, sehingga terjadilah konflik ya, dan siapa yang istilahnya yang dihanati sangat-sangat terluka ya, terpuruk. Tapi ya di sini kembali ke jalan yang benar ya. Mungkin nggak semua masalahnya tentang orang ketiga, ada beberapa yang ketarik seperti itu, tapi beberapa ada yang karena kebohongan, ada yang karena ego, ada yang karena LDR jadi miskomunikasi terus gitu. Nah mungkin masalah kalian salah satunya. Oke, selanjutnya untuk Aries yang single. Aries yang berpasangan, jangan tinggalkan video ini dulu ya. Karena ada zodiak dan inisial nama ya, yang aku nanti tarik kartunya tuh di akhir sekalian. Oke, percintaan Aries single di bulan Maret ya. Ace of Coin, ada yang mendekati kamu Aries, menawarkan hubungan, komitmen, keseriusan. Jadi PDKT ini nggak cuman HTS ya, atau jalani dulu aja, tapi ada seseorang yang memang menawarkan keseriusan atau komitmen ya. Two of Wands, ada yang bakal jadian nih Aries. Two of Wands tentang kemitraan. Beberapa ada yang berkenalan dengan orang jauh gitu ya, mungkin kalian berkenalannya lewat internet, sosial media, atau apps. Nah terkonfirmasi lagi Three of Wands, ada perkenalan atau dideketin orang jauh. Jadi yang menawarkan komitmen ini
ya, atau kalian bakal jadian. Beberapa ada yang jadian atau komitmennya dengan orang jauh, beberapa ada yang dengan seseorang yang berada di lingkungan kalian. Jadi misalkan teman kerja bisa, teman di komunitas, teman nongkrong, tetangga gitu ya, teman main. Nah, di sini ada gambaran Three of Wands, ada perkenalan jarak jauh ya, lewat internet, atau bisa juga ketika kalian melakukan perjalanan, mau urusan kerjaan, mau itu jalan-jalan, mau mengunjungi kerabat. Nah, disitulah kalian dipertemukan dengan seseorang ya. Atau bisa juga ini energi orang masa lalu yang kebetulan long distance sama kamu. Jadi kalian ini beda kota, beda pulau, bahkan beda negara. Nah, dia ini menghubungi kamu lagi ya. Jadi orang jauh ini bisa orang baru, bisa orang lama. Yang menawarkan komitmen bisa orang jauh, bisa orang dekat. Oke, Wheel of Fortune. Adalah nih ya, bertemu jodohnya Aries atau jadian. Jadi ini The Wheel of Fortune ini bisa bertemu jodoh, atau bisa juga ini memang waktunya yang single akan berpasangan. Oke, Air of Cups ya. Di sini beberapa Aries yang kalian tuh baru putus, atau dengan mantan terakhir kalian, atau dengan gebetan terakhir kalian yang ternyata itu nggak berhasil gitu ya, proses hubungannya, akhirnya kamu memutuskan untuk move on aja nih. Aku nggak mau nunggu lagi nih, selesai, move on nih. Oke, atau kayak ya mungkin kamu ada HTS yang kamu rasa kok makin lama nggak ada kejelasan, ya udahlah tinggalin aja gitu loh. Ya, nih Six of Swords. Terkonfirmasi lagi tentang hubungan jarak jauh, perkenalan dengan orang jauh ketika kalian melakukan perjalanan, atau ketika seseorang melakukan perjalanan, atau ini orang jauh kebetulan bekerja atau studi di kota kamu, akhirnya kalian dipertemukan atau berkenalan. Atau juga bisa ini memang kenalan lama, atau orang dari masa lalu banget gitu ya, yang kembali nyariin kamu. Nyariin ini bisa komunikasi, bisa juga malah beneran datang, atau ketika dia ada perjalanan yang kebetulan ke kota kamu, sekalian dia nyariin kamu ya. The Moon, karena ada beberapa yang mendekati, energi orang baru, energi orang lama, terus kamu juga lagi berusaha move on dari siapapun itu yang nggak jelas ya. Kamu jadinya overthinking ya. Aduh, aku harus memilih yang mana nih, aku harus memilih siapa nih ya, sampai benar-benar kalian memutuskan untuk memilih. Di situ sempet ya lama gitu mikirnya, overthinkingnya, negative thinking, ketakutan, trauma tuh sempet lama ya. Oke, nih Seven of Swords. Ada beberapa Aries yang kamu sudah berusaha move on dari seseorang, tapi sulit gitu. Padahal di sini udah terniat nih ya. Waduh, ini nggak jelas. Aku move on aja nih. Aku nggak lanjut gitu. Tapi setelah lama-lama kamu overthinking, aduh kok sulit ya buat ngelupain gitu. Nah, ada orang masa lalu juga datang yang dimana mereka tuh udah move on sebenarnya dari kamu, udah berusaha pergi gitu. Tapi mereka merasa energimu narik mereka kembali untuk datang. Nah, salah satunya orang jauh itu tadi ya. Oke, aku tarik energinya lagi dengan kartu oracle. Percintaan Aries single di bulan Maret ya. Nih ada lightning, seseorang tiba-tiba muncul lagi. Ini bisa energi masa lalu, bisa kenalan lama orang dari jauh ya. Kamu nggak nyangka, misalkan kamu udah lama nih nggak komunikasi, tiba dia menghubungi kamu, atau tiba datang ajak ketemuan. The Snake, ada seseorang yang sudah mempunyai pasangan ingin menjalin hubungan dengan kamu,
merayu, mendekati. Ini sinkron sih sebenarnya dengan Seven of Swords ya. Ada tawaran cinta segitiga loh Aries. Ya, nih, I like you. Seseorang nembak ya. Menyatakan kalau dia suka, kalau dia ingin ajak kamu dating, ngedate ya, ketemuan. Terus nih ya, talking. Ada komunikasi dari orang jauh atau dia yang udah lama banget lose kontak kembali menghubungi kamu. Oke. Nih ya, passion. Rasanya ini setelah masa overthinking ya. Akhirnya kamu merasakan ketertarikan gitu ya dengan salah satunya yang datang dalam hidupmu ini, dan ada momen gitu ya, nggak tahu nanti dengan yang mana kamu sama dia itu berkencan gitu, tertarik satu sama lain, ada gairah, having fun ya. Tapi ada juga sih yang memang sampai jadian, ada juga yang kalau aku lihat dari gambaran The Moon ya, ya udah sementara kita PDKT aja dulu, kayak gitu juga ada. Oke. Nah, sekarang zodiak ya. Semua buat yang single maupun yang berpasangan, zodiak yang berdealing dengan kamu di bulan Maret. Terkonfirmasi di tarot ada zodiak apa tadi? Leo, kemudian Gemini dan juga Cancer. Nah, kita lihat lagi di sini. Ada Taurus. Taurus lagi. Capricorn, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Leo, Aries, Scorpio, Virgo, Sagittarius, dan Aquarius, Capricorn. Inisial nama yang berdealing dengan kamu, baik Aquarius, Aries single maupun yang udah punya pasangan, ini nggak harus nama depan, bisa nama tengahnya, nama belakang, nickname, nama panggilan, nama di sosmed, nama beken, nama panggung ya. Ada inisial L, S, N, J, Z, G, Z, C, D delta, I, E, P, J, dan D lagi. Oke Aries, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.